Gadih Rimbo ini nampaknya orang dari Jambi tadi. Oh, ini yang dulu pernah datang ini. Ya, Gimana kabarnya Mbak Gadih Rimbo? puji Tuhan. Puji Puji Tuhan, Tuhan. baik-baik saja. Ya, Gimana? Bang Edi, Sudah dibaptiskah atau belum? hari Sabtu besok abang dibaptis Cece. Hari Sabtu besok. Oke, baik. Tadinya dari Muslim ya? Muslimah. Iya, Oke. Kalau tidak salah, saya lupa ini karena terlalu banyak, hampir ini setiap hari orang inbox saya ini. Gini, coba masih ingat nggak doa-doa waktu zaman masih sholat dulu? masih. Coba gimana doanya? Doa makan, Silakan. doa Allahumma barik lana fima rozaktana wakina ada benar. Oke, terus bacaan surat? Bacaan surat apa? Surat terserah, satu surat ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke. Berarti Mbak Gadih sudah siap mau dibaptis besok hari Sabtu? Siap. Baik, mantap ya. Oke. Kok lama sekali ini mau dibaptisnya? Bukannya dari kemarin-kemarin? Cece kan waktu pertama kali belajar sama Bang Edis mengenal Yesus itu kan waktu Cece masih jualan di pinggir sungai itu. Oh iya, yang kedengeran suara itu ya, yang kayak macam pasar malam itu kan ya? Iya. Oh iya, lupa ingat. Tapi ngomong-ngomong, asal dari mana sih Gadih Rambo? Kalau apa boleh di publik Bang? Nanti Cici dicari lagi kayak kemarin. Oh yaudah, nggak usah lah, nanti dicari lagi nanti. Sudahlah, Iya, coba apa pesan? Cici sempat dicari juga. Oh iyalah, apa pesan Anda nih kepada orang-orang yang mungkin ada seperti Anda ini, mau meninggalkan agama Islam, mau dibaptis tapi ragu-ragu begitu. Apa pesan Anda kepada mereka nih? Bagaimana ya Bang? Kalau Cece kan belum berani banyak bicara sekarang. Cece cuman pengharapan Cece bila nanti Cece sudah dibaptis, Cece akan terapkan 10 perintah Tuhan untuk diri Cece, karena menurut Cece itu baik dan itu untuk kedepannya hidup Cece lagi. Setelah nanti Cece bisa menerapkan di dalam diri Cece sendiri, kehidupan Cece, Cece akan sama-sama merangkul daripada saudara atau teman-teman yang lain, bahwasanya ini loh jalan yang baik seperti itu. Cuman Cece kalau untuk sekarang untuk bagaimana belum berani gimana gitu. Ya. Nanti juga kalau terlalu berani nanti akhirnya bernasib sama itu seperti yang barusan ditangkap itu. Ya. Yalah. Ya. Oh iya Bang. Cici mau kasih tahu Abang juga. Abang kenal sama Kak Sri Yuyen kan? Sri Yuyan, ya tahu. Di mana di kabarnya dia? Ya, beliau sudah dibaptis loh Bang, minggu kemarin, Sabtu kemarin. Oh ya, di mana dia sekarang? Saya soalnya lupa ini. Jadi kadang-kadang di sini berdebat-debat Islam benar, ternyata besok-besok sudah dibaptis. Gitu. Di mana dia orangnya? Itu di daerah Sulawesi sana Bang, kakak itu. Cuman kami sahabat di dalam pembelajaran untuk di media gitu.
Jadi kami saling menguatkan. Beliau hari Sabtu kemarin, saya Sabtu ini, Sabtu besok Bang Gusti, Sabtu besoknya lagi Bang siapa gitu. Kami berempat itu dalam hari Sabtu yang sama. Oh, berarti kalian inbok-inbokan ya di TikTok ya? Iya, kami main DM dan main WA. Nanti kalau kita nggak tahu dari pembelajarannya, DM kita alihkan dari ke- DM TikTok baru lanjut ke WhatsApp ya? Iya. Oke lah, iyalah. Oh, baiklah. Tapi Jelas gini terus. Bang, Gimana? ada yang Cece belum paham. Mungkin Apa Abang itu? bisa jelaskan di sini, kan itu yang menjadi hati Cece itu selalu bertanya gitu. Dari Apa itu? mungkin kalau Kak Sri lebih paham ya, dia dengan agama beliau terus ke Kristus gitu. Kalau Cece kan memang dari agama Cece yang awal memang sama sekali tidak ngerti agama itu, dan kembali ke sini dari awal belajar. Nah, di sini Cece mau tanya sama Abang. Apa itu? Katanya Bang, kata temen Cece ini, jadi bahwa kalau kita sudah dibaptis, itu adalah baptisan itu ada di dalam Al-Quran, tapi itu hanya untuk penggenapan agama. Dan baptis itu untuk menjadi pengikut Yesus. Bukan berarti kita jadi orang Kristen. Dan gimana kata teman kemarin? Dan Kristen itu tidak ada, katanya Bang. Itu yang menjadi pertanyaan dalam diri Cece kan. Dan satu lagi, teman Cece itu, Kak Sri itu, beliau sudah dibaptis loh Bang. Tapi beliau bilang, Tuhan Yesus Tuhanku, Muhammad Nabiku. Itu yang selalu mengganjal di hati Cece gitu. Seriusan gitu pemahamannya? Iya, beliau masih menjalankan sholat dan beliau masih puasa. Ya, pelan-pelan lah. Jadi harus pelan-pelan dulu, karena memang ini keadaan-keadaan seperti ini tuh tidak semudah membalik telapak tangan. Makanya sebenarnya sebelum dibaptis itu harus ada pendalaman dulu. Harus sembuh dulu dari ngikutin yang di kuburan itu gitu loh. Jadi yang di kuburan itu harus benar-benar dikebaskan begitu. Jadi tidak ada lagi seperti itu. Itu jawaban saya mengenai kalau dia masih berpikir bahwa Yesus Tuhannya maka Muhammad nabinya. Itu ajaran-ajaran yang bisa dikatakan gado-gado begitu. Ya, makanya kalau sebelum dibaptis ya saya minta supaya jangan sembarangan asal-asal baptis orang gitu. Tapi benar-benar dia betul-betul telah mengerti betul seperti itu. Terus yang kedua, mengenai baptisan. Mengenai baptisan itu sebenarnya ada di dalam Al-Quran. Tetapi seperti biasa, para penerjemah Al-Quran itu tidak menerjemahkannya. Nanti kalau diterjemahkan nanti repot. Ya ada, baptis itu sebenarnya kan bahasa Yunani. Kalau di dalam bahasa Indonesia, baptizo itu artinya selam. Celup, selam, celup itu sama. Nah, itu ada di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah. Ya, sibghah itu namanya, sibghah. Cuman memang tidak diterjemahkan. Saya kasih tunjuk ya. Saya kasih tunjuk. Kita buka di dalam surat Al-Baqarah ya, sebentar. Al-Baqarah ayatnya surat Al-Baqarah ayat yang ke-138 ya. Bentar. Al-Baqarah 138 138 Kita buka dulu kita balik dulu kameranya ya, biar kita lihat di sini. Oke. Kelihatan ya?
bahwa ada kata baptis di dalam Al-Quran, tapi seperti biasa ya para ulama menyembunyikannya. Ini ya, surat Al-Baqarah ayat yang ke-138. Nah, ini kalau di dalam bahasa Inggrisnya ya, kelihatan ya? Oke. Di sini dikatakan and say ours is the religion of Allah and who is better than Allah, dan seterusnya religion and we worship him. Nah, ini kalau terjemahan Sahih internasional. Nah, di dalam terjemahan yang paling baik, jadi terjemahan Al-Qur'an yang paling baik itu adalah terjemahan Yusuf Ali. Kelihatan di sini? Kelihatan. Nah, ini saya artikan ya. Agama kita adalah baptisnya. Baptis dari Allah. Baptism. Iya, ada kata baptis. Cuman seperti biasa disembunyikan. Gitu. Masih ada nih di dalam terjemahan Yusuf Ali. Nih, kemudian dirubah lagi ya. Pewarnaan nih. Menjadi ambillah warna Allah. Memang Allah ada warnanya. Ini terjemahan Abdul Ala Maududi. Nah, dalam terjemahan Muhsin Khan, itu sengaja tidak diterjemahkan. Sibghah. Nah, karena apa? Nanti kalau tertulis baptis, nanti berbondong-bondong. Zuma minta dibaptis. Begitu. Ya. Jadi ini banyak terjemahan-terjemahannya nih. Ada terjemahan Piktol, ada terjemahan Dr. Kali, ada terjemahan Halim, nih ada terjemahan, banyak terjemahan-terjemahannya. Ya. Tapi di dalam terjemahan Yusuf Ali itu masih ada kata baptis. Seperti itu. Seperti itu ya. Jadi jangan ragu-ragu ya. Karena begini, Gadih ya, sebentar saya balik dulu kamera saya ya, Gadih. Nih, saya balik dulu sebentar. Begini Gadih, Al-Quran itu datang bukan untuk membantah kitab Injil. Al-Quran datang bukan untuk menentang Injil. Al-Quran datang untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Tetapi para ulama lah yang membuat umat menjadi sangat benci dengan yang namanya Injil. Abang, satu lagi ya. Kemarin kan ada keluarga. Beliau kan dua kali menanyain Cece kan bahwasanya ya marah pastinya. Tapi ada satu perkataan gitu, bilang gini. Tunjukkan kitab Barabas apa sih Bang? Jadi tidak, kalau misalkan ya, itu tidak bisa ada, ditunjukkan saya akan masuk Kristen katanya, gitu dibilangnya. Ya, itu orang cuman aja korban daripada omongan-omongan para ulama itu ya. Jadi intinya begini, Al-Quran berkata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sesungguhnya apa? Sesungguhnya Al-Quran ini datang untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Sesungguhnya kalian harus beriman kepada kitab-kitab yang sebelumnya. Begitu. Jadi Al-Quran itu kalau dibaca begini, nih. Al-Quran membenarkan kitab sebelumnya. Oke? Kemudian menyuruh kalian beriman kepada kitab sebelumnya. Nah, cuman karena yang baca ustadz dibaca balik begini. Diputar begini sama mereka. Nah, seharusnya beriman kepada kitab sebelumnya, jadi beriman kepada kitab sesudahnya. Makanya banyak para ulama jualan kitab-kitab. Nah, kitab fikih, kitab kuning, kitab karangan syekh ini, karangan syekh itu. Supaya apa? Supaya laku. Nah, kalau laku kan ada fulus begitu. Seperti itu ya. Jadi intinya
Kalau Anda membaca Al-Quran, Al-Quran sendirilah yang memerintahkan supaya beriman kepada kitab Injil dan kitab Taurat, karena di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Seperti itu. Jadi sudah benar keputusan Anda. Cece yakin Abang? Sudah benar keputusan Anda untuk dibaptis dan menjadi pengikut Yesus. Seperti itu. Jadi Cece jangan yakin satu jiwa diselamatkan, seluruh bahkan keluarga isi-isi juga rumah akan diselamatkan. Yakin Cece. Ya. Oke ya, hanya begitu dulu ya. Kita kasih kesempatan kepada yang lain ya. Oke, siap Abang, terima kasih. Oke, terima Jadi, kasih. Enggak sia-sia ya Bang, bahwasanya Cece belajar di pinggir sungai sama Abang hari itu, walaupun jaraknya berapa bulan. Oh, tapi sempat kemarin ditolak dari apa Bang, gereja kemarin. Gereja apa yang menolak? Nah, menolaknya gara-gara apa? Tidak ada surat izin orang tuaku Bang. Kan waktu itu saya bilang sama Abang, iya. saya Nanti gereja lagi takut. katekisasi. Iya, nanti gereja takut, nanti disangkain mengkristenkan orang begitu. Ya, tapi begini, Gadi, biarlah KTP-nya saja yang jadi orang Islam, orangnya jangan. Oke, begitulah ya. Nanti silakanlah dimentori sama gini. Karena saya ini khusus yang bagian online, ada yang bagian lapangan nanti, begitu ya. Nanti mungkin Anda akan dikirimi pesan dari orang-orang yang bagian lapangan dan nanti bisa komunikasi lebih lanjut. Oke ya? Oke, siap Abang. Oke, minta doanya ya Bang, semoga diberi kelancaran. Amin, amin. Semoga Tuhan Yesus membuka jalan pikiran Anda dan Roh Kudus tinggal di dalam hatimu sehingga kamu mengenal kebenaran ya. Oke? Oke, baik. Malam Abang.